Ada satu tokoh wanita di Alkitab yang saya rindu untuk membahas hari ini, yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita belajar sama-sama. Kita belajar dari seorang wanita bernama Leah. Apakah slide saya bisa ditayangkan? Leah itu adalah istrinya Yakub, saudara. Dan kalau kita boleh simpulkan, Leah ini adalah seorang istri yang tidak dicintai, unloved, saudara. Seorang wanita yang unloved, yang tidak dicintai oleh suaminya. Tapi yang pasti dia dicintai oleh Tuhan, amin. Dia sangat dicintai Tuhan. Kita baca sama-sama dari Kejadian 29 ayat yang 31 sampai 35. Kejadian pasal 29 ayat yang ke-31 sampai 35. Ketika Tuhan melihat bahwa Leah tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya tetapi Rahel mandul. Leah mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia berkata sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Sebab itu ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur pada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kita tahu Abraham itu dijanjikan Tuhan. Abraham itu seorang pemegang perjanjian yang Tuhan berkata keturunanmu akan jadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan jadi raja-raja, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Tapi Abraham itu laki-laki. Untuk bisa punya keturunan butuh istri. Ya kan? Abraham butuh istri, istrinya Sarah. Hagar juga. Tapi kemudian lahirlah Ishak. Ishak adalah penerus pemegang perjanjiannya. Ishak adalah yang pegang tongkat estafet untuk dari keturunan Abraham lahir bangsa yang besar. Tapi Ishak itu laki-laki, butuh istri. Kalau satu laki-laki megang perjanjian yang sangat besar, begitu ajaib dengan Tuhan, mestinya rebutan. Wanita-wanita pada berebut, wah ini luar biasa kalau bisa menikah dengan Ishak. Tapi Ishak itu untuk nyari istri harus Eliezer jauh-jauh pulang ke daerahnya, ketemulah Ribkah, ya, ketemulah Ribkah. Dan diterusin lanjutannya. Ishak punya 2 anak, Yakub dan Esau dan Yakub. Yang pertama Esau. Nah, hari itu ketika Eliezer pergi ke mencari Ribkah, ketemu Ribkah, di sana ada Laban. Sempat diinterogasi sekian hari sebelum akhirnya Ribkah itu dibawa. Alkitab mencatat Laban itu sangat terkesan dengan cerita tentang kekayaan Abraham. Ketika Eliezer cerita tentang tuannya, aku ini mau mencari istri buat Ishak, anak tuanku. Dan mungkin dia cerita Tuanku punya perjanjian dengan Tuhan, akan jadi bangsa yang besar. Kalau saudaramu jadi istri dari anak tuanku, dia akan ikut terhisap dalam perjanjian ini. Dan Eliezer itu bawa harta begitu banyak. Alkitab mencatat, Laban itu terkesan. Laban itu lihat kekayaan yang dibawa Eliezer. Laban sangat terkesan dengan kekayaan Abraham. Ketika Eliezer datang melamar Ribkah. Dan kemudian ketika Ribkah menikah ada 2 anak, Esau dan Yakub. Ada nubuatan ketika mengandung bahwa 2 anaknya itu akan jadi bangsa yang besar. Tapi yang tua akan jadi hamba yang muda.
Akibatnya apa? Ribka itu mencintai Yakub dibandingkan Esau. Nah, setelah menikah, ini menurut cerita literatur tradisi Yahudi. Setelah menikah, Ribka itu saya tidak tahu mungkin pakai merpati atau pakai kurir atau pokoknya mereka masih bersilaturahmi dengan keluarganya, dengan Laban dan sebagainya. Mereka masih silaturahmi. Saya percaya cerita tentang nubuatan ini bahwa anak yang tua akan menjadi hamba dari yang muda itu nyampe ke Laban, nyampe ke keluarganya. Bahwa dua anak ini akan jadi bangsa yang besar, itu nyampe. Dan menurut cerita, mereka itu sebenarnya sudah menjodohkan. Bahwa mereka akan menjodohkan anak-anaknya. Bahwa apa? Bahwa Lea akan dijodohkan dengan Esau. Yang tua dengan yang tua. Rahel dijodohkan dengan Yakub. Itu sudah ada engagement-nya. Udah ada janjiannya. Ceritanya begitu. Nah, tapi yang terjadi Esau itu kan tidak mau. Esau itu menikah dengan Mahalat. Orang Ismail. Dan itu cerita tentang perjanjian, tentang Abraham, tentang Allah Ishak, Allah Abraham itu nyampe ke rumah Laban, ke keluarga Ribka. Itu nyampe ke mereka. Dan Lea sangat mengingini, sangat mendambakan. One day, oke lah gak apa-apa kalaupun harus menikah dengan Esaunya yang akan jadi hamba buat yang lebih muda. At least aku akan terhisap di dalamnya jadi bangsa yang besar. Akan lahir raja-raja dari keturunanku. Tapi ketika berita itu nyampe bahwa Esau menikah dengan Mahalat, maka dia broken heart. Nah, dia sangat pingin terhisap di dalam perjanjian Abraham. Saya ulangi ya. Lea itu sangat mengingini terhisap di dalam perjanjian Abraham. Dia sudah membayangkan, mengimajinasikan one day aku akan menikah. Ya mestinya pengennya sama Yakub lah karena akan jadi tuan buat yang lebih tua. Tapi enggak apa-apa lah mas dengan Esau juga enggak apa-apa. Terhisap dalam perjanjian Abraham. Nah, ketika dia dengar Mahalat itu Esau menikah dengan Mahalat dan Esau enggak datang melamar dia. Menurut ceritanya dia tuh nangis terus, meratap berdoa memohon kepada Tuhan. Mengingini apa ya janji itu. Yang udah terlanjur dijanjikan, dijodohkan dan dia ingini hari demi hari. Dia nangisin itu di hadapan Tuhan. Saya enggak tahu dia sudah mengenal Tuhan atau tidak hari itu, tapi dia menangisi itu. Makanya di Alkitab dicatat matanya enggak berseri. Kenapa? Kebanyakan nangis. Nah, ceritanya begitu. Nah, sampai kemudian Yakub datang. Itu. Nah, keluarga ini sebenarnya berkomplot. Ini bukan cuma Yakub yang berperan ngatur, oh kamu nanti pura-pura ya, bukan. Lea kenapa mau? Lea mengingini perjanjian itu. Kenapa Lea mau? Lea masuk ya, Rahel keluar ya. Mereka itu konspirasi, bertiga. Rahel, ngalah dikit, pokoknya skenario-nya begini. 7 hari nanti aku kasih kepada Yakub juga. Tapi biar kamu dapat, kakakmu dapat. Itu konspirasi. Itu settingan. Settingannya bukan settingan Laban, settingan mereka bertiga. Luar biasa keluarga ini. Ya. Lea pura-pura jadi Rahel, masuk di dalam. Ya. Dan kemudian Yakub besoknya baru tahu, ngamuk, tapi Yakub tahu. Yakub tuh sadar gini. Aku ini ngapusi papaku pura-pura jadi Esau. Hari ini aku ditipu dengan cara yang sama. Seseorang pura-pura jadi orang lain. Ya. Banyak orang suka pura-pura menjadi orang lain. Tapi dalam case ini atas dasar mengingini perjanjian yang dilihat Tuhan itunya. Bukan boleh pura-pura jadi orang lain. Ya. Bukan boleh acting jadi orang lain, bukan itu poinnya. Poinnya yang dilihat Tuhan dan dihargai Tuhan adalah betapa
mengingininya Lea untuk dapat terhisap di perjanjiannya Abraham. Jadi jangan ini jadi alasan, berarti boleh pretend to be other gitu ya. Jangan ya. Jadilah dirimu sendiri, engkau berharga seperti destinimu di hadapan Tuhan. Nah, Lea mengingini untuk jadi bagian dari janji itu. Dia nangisi terus sampai matanya itu sampai udah redup gitu, dan memudar. Nah, Tuhan itu ngelihat hati yang seperti ini. Dan ayat yang kita baca tadi lagi, Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tapi Rahel mandul. Lea pikir anaknya itu diberikan oleh Tuhan supaya dia bisa dicintai. Bukan, saudara. Tuhan itu memberi Lea anak karena Tuhan melihat ini orang sangat mengingini melahirkan bangsa yang besar seperti janjinya pada Abraham. Tapi Lea salah ngerti. Asalnya niatnya memang itu. Aku pengen terhisap di dalam perjanjian. Aku pengen terhisap di dalam berkat Tuhan. Aku pengen terhisap di dalam covenant. Tapi begitu anaknya lahir, hatinya berubah. Sekali lagi Tuhan tuh membuka kandungan Lea. Ayatnya seakan-akan berkata ketika Tuhan melihat Lea tidak dicintai. Tapi sebenarnya bukan supaya dia dicintai. Memang ayatnya berkata Tuhan melihat Lea tidak dicintai. Maka Tuhan buka kandungannya. Tuhan membuka kandungan Lea bukan supaya Yakub mencintai Lea. Tapi supaya Lea melihat dan mengerti. Ada Tuhan yang mencintai dia. Sekalipun suaminya tidak mencintainya. Ngerti saudara ya? Itu beda banget. Lea pikir Tuhan kasih dia anak supaya suaminya mencintai dia. Tapi Tuhan, cara mikirnya Tuhan, aku kasih engkau anak. Supaya kau tahu sekalipun suamimu tidak mencintaimu. Engkau tahu aku Tuhan mencintaimu. Dan that's enough. Amin. Nah, tapi Lea ini butuh waktu untuk ngelihat itu. Pengejaran Lea akan cinta Yakub membuatnya akhirnya dia nyampe nemuin arti penyembahan. Hari itu anak pertama lahir, kalau ceritanya cuma 3 ayat. Minimal 3 tahun menurutku ya, menurut saya ya. Ceritanya 3 ayat, punya anak kedua, anak ketiga 3 ayat. Tapi itu minimal 3 tahun kalau lancar ya, kalau maraton. Tapi ibu-ibu saya pikir maraton 3 tahun berturut-turut beranak, lumayan ya. Kita bacanya 3 ayat, Ruben lahir. Perhatikan yang saya warna kuning gitu. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentu aku akan dicintai suamiku. Tuhan memperhatikan sengsaraku, tapi embel-embelnya apa? Aku akan dicintai suamiku. Terus lahir anak kedua, Simeon, dia berterima kasih, thank you Tuhan mendengarkan doaku. Apa? Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai. Selalu yang dibawa dalam doanya itu, aku tidak dicintai, aku mau dicintai suamiku. Anak yang ketiga lahir, Lewi. Namanya keren, join in harmony, unity. Saudara. Tapi bukan unity dengan Tuhan. Yang dia mau, dia berkata kenapa diberi nama Lewi. Kali ini suamiku akan unity, akan erat dengan aku. Akan attach dengan aku. Karena aku melahirkan 3 anak laki-laki. Itu minimal 3 tahun saudara, dia ngejar cinta suaminya. Itu yang paling dia ingini. Semula awalnya dia sangat mengingini terhisap di perjanjian. Tapi lately sambil jalan hatinya berubah. Yang dia dambakan. Hari ketika Yakub berkata ketika dia lihat Yakub lebih mencintai adiknya. Hati ini haus akan dicintai. Hatinya ini berubah dan dia lapar dia merasa unloved.
dan merasa longing untuk dicintai suami. Itu yang dia kejar. Dia bersedia 3 tahun mungkin maraton punya anak terus. Untuk apa? Untuk dicintai. Itu keinginan dan kelaparan, kehausan terbesar di jiwanya. Pengejaran akan cinta suaminya. Tapi yang aneh, yang luar biasa, anak keempat lahir. Yehuda. Yehuda itu artinya tangan yang terangkat kepada Tuhan. Anehnya kali ini gak ada embel-embel tentang supaya aku dicintai. Dia berkata, this time I shall praise God. Kali ini aku akan memuji Tuhan. Sekalipun aku tetap tidak dicintai suamiku. Itu luar biasa. Butuh tahun keempat menurut saya minimal untuk dia nyampe di Revelation ini. Sekalipun hari ini, kali ini, this time, aku akan muji Tuhan, aku akan nyembah Tuhan, aku akan mencintai Tuhan. Sekalipun aku tetap gak dapat yang aku mau. Sekalipun aku tetap gak dapat cinta suamiku. Ceritanya berlanjut, ini berkembang jadi kompetisi yang lebih seru antara dua bersaudara. Perhatiin saudara ya, Lea itu punya 3 anak, tapi belum puas. Lea punya 3 anak, belum puas. Kenapa? Belum dapat cinta suaminya. Lucunya, Rahel dapat cinta suaminya, tapi juga gak puas. Dan cemburu juga. Alkitab berkata loh, kalau Lea pantas cemburu ya, gak dicintai suaminya. Lihat adiknya dicintai, cemburu. Lea dapat 3 anak, tetap tidak puas dan cemburu dengan adiknya. Kenapa? Rahel dicintai. Rahel dapat cinta Yakub, dapat. Tapi juga tidak puas dan cemburu sama Lea, kenapa? Gak punya anak. Lucu gak sih? Mereka sama-sama dapat blessing. Mereka sama-sama dapat something good. Tapi mereka tetap tidak puas. Seringkali kita begitu. Kita dapat sesuatu dari Tuhan. Kita dapat sesuatu dari orang-orang yang kita kasihi. Tapi kita tetap gak puas. Kenapa? Kita nggak dapat orang yang orang lain dapat. Dan kepuasan sesungguhnya nggak akan pernah habis kalau muternya begitu terus, saudara. Kita mesti belajar bahwa kepuasan kita hanya dari Tuhan. Sampai Lea belajar puas dengan Tuhan dan cintanya Tuhan. Dan dia berkata, this time I shall praise. Mereka akhirnya enggak puas, akhirnya kompetisinya bukan lagi memperebutkan cinta, tapi siapa beranak lebih banyak. Ayo, itu kompetisi yang seru. Siapa beranak lebih banyak. Dan Rahel berikan Bilha, lahir adalah. Lea juga ikut berikan Silpa, lomba balapan punya anak banyak. Berubah dari berusaha rebutan cinta Yakub, rebutan siapa bisa kasih anak lebih banyak. Itu urusannya panjang. Kenapa? Dijanjikan bahwa keturunan Abraham akan jadi bangsa yang besar. Siapa yang punya banyak anak lebih banyak, berarti mayoritas. Benar gak? Itu signifikan. Mereka cuma berdua. Dan Lea menang sih. Dia punya 6 anak laki-laki. Separuh itu anaknya. Lea melahirkan 2 anak lagi, Isakar dan Zebulon. Yang konyol adalah penyakit insecure-nya dan penyakit unlove-nya itu kambuh lagi. Ketika Zebulon lahir dia berkata gini, Allah telah berikan hadiah yang indah padaku. Sekali ini suamiku akan tinggal sama aku. Karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Ada up and down dalam hidupnya, tapi tetap dia seorang yang kata Yehuda itu muncul pertama kali.
Ketika apa? Ketika dia berkata, this time, no matter what. Apapun yang terjadi, aku akan menyembah Tuhan, aku akan memuji Tuhan. Yehuda itu spesial. Tongkat kerajaan ada di Yehuda. Daud lahir dari keturunan Yehuda. Bahkan Tuhan Yesus itu jadi manusia lahir dari keturunan Yehuda. Spesial. Dan saya mau berkata yang ilahi itu bisa lahir dari hati yang bisa berkata, hari ini, this time, kali ini aku memilih memuji Tuhan. Aku memutuskan menyembah Tuhan apapun keadaanku. Apapun yang dibuat orang terhadapku, aku dicintai atau tidak dicintai oleh siapapun, oleh manusia manapun. Aku dapat yang kuinginkan ataupun tidak dapat yang kudoakan. I shall praise God this time. Nah, yang ilahi lahir dari yang seperti itu. Yehuda itu ilahi. Yehuda itu luar biasa. Itu tangan yang terangkat kepada Tuhan yang berkata, this time I shall praise. Kali ini aku akan menyembah Tuhan sekalipun aku gak dapat yang aku inginkan. Aku meminta bertahun-tahun, menggedor pintu sorga bertahun-tahun dan tetap tidak dapat. Enggak masalah. Aku tetap akan menyembah dan memuji Tuhan. Yang ilahi, Yehuda, kerajaan, Daud, bahkan Yesus lahir dari hati yang seperti ini. Dari hati yang seperti ini. Apa yang kita bisa belajar, saudara? Kita semua, contoh saudara, kita semua menginginkan perjanjian tentang lawatan. Kita bisa kok, doanya sama Tuhan, aku mau lawatan. Aku mau lawatan, aku inginkan lawatan. Doanya sound same, terdengar sama. Tapi balik lagi yang di hatimu. Yang di hatimu ini apa? Doanya Lea kelihatannya sangat keren dan sangat rohani. Sangat sesuai dengan yang Tuhan mau. Tuhan, aku mau anak supaya melahirkan bangsa menggenapi perjanjian dengan Abraham. Tapi yang di dalam ini sebenarnya yang dia minta bukan anak. Yang dia pingin ini apa? Cinta suaminya. Yang diingini apa? Acknowledge, pengakuan. Yang dia ingini apa? Dianggap, diperhitungkan oleh suaminya. Kita bisa doa yang sama, Tuhan aku mau perjanjian lawatan terjadi. Tapi coba tanya di hatimu. Hati kita yang paling dalam. Apa sebenarnya motifnya? Kok benar-benar inginin lawatan? Atau ingin melahirkan lawatan? Atau ingin melahirkan egomu? Pengakuan manusia? Dan sebagainya. Tapi kalau hati kita bisa berkata, Tuhan I shall praise. Apapun yang terjadi, sekalipun aku gak dapat reputasi, gak dapat yang kuinginkan, gak dapat pujian pemimpinku, it's okay. Aku tetap mau lawatan. Lea ini tidak dicintai, tapi kalau bahasa saya ya dia menang banyak, saudara. Menang banyak. Enggak dicintai, tapi menang banyak. Keimaman lahir dari Lea, Lewi, saudara. Itu hak keimaman turun-temurun selama-lamanya, enggak berpindah ke suku lain. Lea tidak dicintai tapi dapat banyak privilege, dia menang banyak. Kerajaan lahir dari Lea. Apalagi coba imamat yang rajani. Lahir dari Lea. Janji Tuhan untuk membangun keturunan dan bangsa yang besar dari Abraham, Ishak dan Yakub. Bayangin, separoh dari Lea. Imamnya dari dia, pemimpin kerohaniannya dari dia, pemimpin kerajaan pemerintahannya sekulernya dari dia. Kurang apa? Menang banyak. Lea dikubur
di kuburan Abraham, Ishak dan Yakub. Rahel tidak. Rahel itu ketika melahirkan Benyamin meninggal. Dan dia dikuburin di situ, di perjalanan. Tapi Lea, Alkitab mencatat dia dikuburkan. Karena dia istri. Jadi dikuburkan bersama Abraham, Sarah, Ishak, Yakub. Luar biasa. Ujung akhirnya dia diakui kok, ini istri. Waktu pulang mau ketemu Esau, itu kan baris menurut urutan prioritas dan siapa yang bisa dikorbankan. Yang pertama gundik-gundik, kemudian Lea dengan anak-anaknya, baru Rahel. Kenapa? Kalau sampai perang, sempat kabur yang paling terakhir. Kemungkinan chance selamatnya besar. Hari itu dia masih enggak terlalu dianggap, urutan agak tengah-tengah. Tapi ketika meninggal, dia disandingkan dengan Abraham, dengan Yakub. Yang penting ujungnya. Meskipun dia setelah meninggal baru dapat posisinya. Tapi itu, dia nggak dicintai tapi dia dapat privilege. Hari ini saudara. Saya selesai sampai di sini, tapi hari ini mari tetapkan di hati kita. Mari tetapkan di hidup kita. Hari ini aku akan memuji Tuhan. Sekalipun yang tak ingini belum dapat. Sekalipun yang ku mau belum dapat. Sajak kita bangkit berdiri sama-sama, putuskan, tetapkan dan pilih. This time I shall praise. This time I shall praise. I sing praises.